Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, sahabat sekalian. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang sosok yang dikenal karena keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan imannya. Dia adalah menantu sekaligus sepupu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya begitu agung dalam sejarah Islam. Seorang pemuda pemberani, ahli ilmu, dan pengamal zuhud sejati yang sejak kecil diasuh langsung oleh Nabi. Namun, siapakah sebenarnya Ali bin Abi Thalib? Bagaimana ia tumbuh, dan apa yang membentuk kepribadiannya hingga kelak menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam? Mari kita mulai dari awal. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ia lahir di tengah keluarga Hashimi yang mulia sekitar tahun 599 Masehi di kota Makkah. Dari garis ayah dan ibu, Ali memiliki darah kepemimpinan dan kehormatan. Sejak usia 6 tahun, Ali tinggal dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin membalas jasa Abu Thalib yang dulu mengasuh beliau saat kecil. Di rumah Nabi dan Khadijah lah, Ali tumbuh dengan penuh kasih, kecerdasan, dan akhlak mulia. Pada usia 10 tahun, Ali adalah anak laki-laki pertama yang masuk Islam. Ia percaya pada kenabian Nabi Muhammad, bahkan sebelum wahyu menyebar luas. Dari sinilah perjalanan besar Sayyidina Ali dimulai. Ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, dunia mulai berubah. Cahaya Islam mulai menyinari hati yang bersih dan tulus, dan salah satunya adalah hati seorang anak muda, Ali bin Abi Thalib. Saat itu, usianya baru menginjak 10 tahun, namun ketajaman jiwanya melampaui usia. Tanpa ragu, tanpa syarat, Ali menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia menjadi laki-laki pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah sujud pada Lata dan Uzza. Sejak kecil akidahnya bersih dari noda syirik. Karena itu, ia mendapatkan gelar istimewa dari kaum muslimin. Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Dekatnya hubungan Ali dengan Rasulullah bukan hanya karena ikatan darah, tapi juga karena persamaan visi dan kecintaan kepada Allah. Ia tumbuh di bawah bimbingan langsung Nabi, menyerap akhlak, kebijaksanaan, dan keberanian Nabi Muhammad dalam setiap laku hidupnya. Ali menjadi saksi setiap fase perjuangan Islam dari awal. Ia tidak hanya mengimani dengan hati, tetapi juga membela dengan jiwa dan raga. Tahun ke-13 kenabian, ancaman dari kaum Quraisy semakin membahayakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah ke Madinah, sebuah perjalanan yang akan mengubah wajah sejarah Islam selamanya. Tapi malam itu, sebuah rencana jahat telah disusun oleh para pemuka Quraisy. Mereka hendak membunuh Rasulullah di tempat tidurnya saat malam gelap masih menyelimuti Makkah. Namun, di saat genting itu, seseorang berdiri, siap mengorbankan nyawa demi menyelamatkan kekasih Allah. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Dengan tenang, Ali menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur beliau. Ia tahu apa risikonya. Ia tahu nyawanya bisa saja terenggut dalam sekejap. Namun keberaniannya tak gentar. Ia tak ragu demi melindungi Rasul dan agama yang ia cintai. Ketika malam berlalu dan para pembunuh menyergap tempat tidur, mereka terkejut. Yang mereka temukan bukanlah Nabi, tapi Ali yang tetap tenang meski maut mengintai. Pengorbanan ini menjadi salah satu titik paling menggetarkan dalam sejarah perjuangan Islam. Dan dari sinilah kita melihat, keberanian sejati bukan hanya dalam medan perang,
tapi juga dalam pilihan untuk mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Setelah hijrah, fase perjuangan berganti. Islam tak lagi hanya menyebar lewat dakwah, tapi juga harus dibela dengan pedang. Di setiap medan perang, dari Badar, Uhud, Khandaq, hingga Khaybar, satu nama selalu muncul di barisan terdepan. Ali bin Abi Thalib. Ali bukan hanya seorang pejuang. Ia adalah simbol keberanian yang tulus, prajurit yang bertempur bukan untuk dunia, tapi untuk membela agama Allah. Dalam Perang Badar, Ali bertarung satu melawan tokoh-tokoh Quraisy. Sekali tebasan, lawan-lawannya roboh. Dalam Perang Khandaq, ia menghadapi Amr bin Abdul Wud, pendekar tua Quraisy yang ditakuti semua orang. Tapi Ali maju tanpa ragu, meski nyawanya jadi taruhan. Dengan satu pukulan, ia menumbangkan lawan yang ditakuti seluruh pasukan. Ali dikenal membawa pedang legendaris bernama Zulfikar, pedang bermata dua yang menjadi lambang keberaniannya. Rasulullah bersabda, "Tiada pedang selain Zulfikar dan tiada pemuda seberani Ali." Namun keberanian Ali bukan sekadar kekuatan fisik. Ia bertempur dengan akhlak. Ia tidak menyerang musuh yang tak siap. Ia tidak membunuh musuh yang sudah menyerah. Dan ia tidak pernah berperang demi ambisi pribadi. Itulah kesatria sejati. Di balik keberanian dan kemampuannya di medan tempur, Sayyidina Ali adalah lautan ilmu yang dalam. Ia tidak hanya mengayunkan pedang, tapi juga pena. Ucapannya tajam dalam kebenaran, lembut dalam nasihat, dan penuh hikmah dalam kebijakan. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Tak heran, banyak sahabat datang kepadanya untuk meminta fatwa, berdiskusi tentang Al-Quran, dan mencari petunjuk dalam persoalan agama maupun dunia. Ali dikenal sangat fasih. Ia pandai menyusun kata, dan ceramah-ceramahnya menggetarkan jiwa. Bahkan, setelah wafatnya, warisan kalimatnya dihimpun dalam buku-buku hikmah. Namun di balik semua itu, Ali hidup sangat sederhana. Ia makan roti kering, cuka, dan minyak. Pakaian yang ia kenakan kasar dan tambal sulam. Rumahnya kecil, tapi hatinya luas. Dunia tak mengikatnya, karena cita-citanya adalah akhirat. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak menumpuk kekayaan, dan tidak membalas keburukan dengan kebencian. Inilah sisi Ali yang jarang terlihat. Seorang ulama, seorang zuhud, dan seorang abdi sejati bagi umat. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menghadapi masa-masa yang sulit. Kekacauan, perpecahan, dan gejolak politik melanda berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dalam kondisi inilah, umat menoleh kepada satu sosok, Ali bin Abi Thalib. Awalnya, Ali enggan menerima jabatan khalifah. Ia tidak ingin diangkat atas dorongan kelompok pemberontak dan tidak ingin kekuasaan jika itu menjadi sebab fitnah. Namun, setelah diyakinkan oleh para sahabat senior dan tokoh masyarakat, Ali pun menerima amanah besar itu. Sebagai khalifah, Ali memimpin dengan adil dan tegas. Ia melanjutkan tradisi pemerintahan Khulafaur Rasyidin, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan melindungi kaum lemah. Ia menolak hidup mewah, tetap berjalan kaki ke pasar, menasihati pedagang agar jujur, dan menolong siapa saja yang membutuhkan. Namun masa kepemimpinannya bukan tanpa tantangan. Ia mewarisi kondisi umat yang terpecah, dengan banyak kelompok membawa kepentingan masing-masing. Meskipun begitu, Ali tetap berpegang teguh pada prinsip. Kebenaran tidak ditinggalkan hanya karena sedikit pengikut. Di masa kepemimpinannya pula, Ali memerintahkan pembentukan ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, untuk menjaga keotentikan bacaan Al-Quran di wilayah yang jauh dari Jazirah Arab. Ali bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pembimbing umat. Ia hadir sebagai contoh pemimpin sejati
yang tak menjadikan jabatan sebagai alat dominasi, tapi sebagai sarana melayani. Di masa kekhalifahannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah umat Islam, fitnah yang memecah belah kaum muslimin. Peristiwa tragis dimulai dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Para pembunuhnya menyusup dan memicu kekacauan, lalu menjadikan pengangkatan Ali sebagai alat untuk membenarkan tindakan mereka. Padahal, Ali tidak pernah mendukung pembunuhan itu. Setelah menjadi khalifah, Ali berupaya keras menstabilkan keadaan dan mencari para pelaku sesungguhnya. Namun justru banyak pihak yang salah paham dan tersulut emosi, termasuk sebagian sahabat Rasul sendiri. Terjadilah dua perang saudara terbesar dalam sejarah Islam awal. Perang Jamal, yang mempertemukan pasukan Ali dengan pasukan yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, serta Perang Siffin melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali tidak pernah menginginkan perang. Bahkan sebelum pedang terhunus, ia selalu mengirim surat, berdialog, dan menawarkan perdamaian. Tapi kebencian dan hasutan dari kaum munafik dan infiltrator Yahudi membuat peperangan tak terhindarkan. Dalam kedua perang itu, Ali menunjukkan jiwa besar. Ia menang secara militer, tapi tidak pernah mencela lawannya. Bahkan kepada Aisyah, ia perlakukan dengan penuh hormat. Setelah Perang Jamal, ia mengantar Aisyah kembali ke Madinah dengan pasukan pengawal. Fitnah itu sangat menyakitkan bagi Ali. Ia melihat umat terpecah, darah sesama muslim tertumpah, dan nilai persaudaraan yang dulu dibangun Rasulullah hancur karena ambisi dan provokasi. Namun Ali tetap berdiri. Dengan keimanan yang tak goyah, ia terus berjuang menyatukan umat. Meski akhirnya ia harus membayar mahal atas semua itu. Pagi yang sunyi di kota Kufah. Seperti biasa, Sayyidina Ali bangun untuk salat subuh di masjid. Usianya kini lebih dari 60 tahun. Meski tubuhnya menua, semangat ibadahnya tak pernah padam. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Di antara jamaah, seorang pria diam-diam mendekat. Namanya Abdurrahman bin Muljam, pengikut Khawarij yang memendam dendam. Dengan pedang yang telah dilumuri racun, ia menebaskan senjata itu ke kepala Ali saat beliau sujud. Ali terjatuh, darah mengalir. Tapi yang keluar dari lisannya bukan kutukan, hanya kalimat, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Ali tahu ajalnya telah dekat. Namun bahkan di saat seperti itu, ia masih memikirkan keadilan. Ia berkata kepada putra-putranya, "Jika aku hidup, ampuni dia. Jika aku wafat, hukum dia setimpal, satu tebasan saja." 2 hari kemudian, pada tanggal 20, 1 Ramadan tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, syahid di jalan Allah. Dunia kehilangan seorang imam, panglima, alim, dan pemimpin sejati. Kepergiannya menyisakan luka dalam sejarah Islam. Tapi warisannya abadi. Keberanian, keilmuan, keadilan, dan ketulusan hati. Semoga Allah meridainya. Semoga kita bisa meneladani jejak langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.